Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kisah-kisah agung yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ada satu kisah yang menyimpan rahasia paling dalam tentang takdir, ilmu, dan kesabaran. Kisah ini bukan hanya perjalanan seorang nabi, tapi juga perjalanan manusia dalam memahami rahmat Allah yang sering tersembunyi di balik ujian. Dialah Nabi Khidir alaihissalam, sang hamba yang diberi ilmu langsung dari sisi Allah, ilmu yang disebut ilman ladunni. Di sebuah tempat jauh di antara dua lautan yang luas, berdiri seorang hamba Allah yang wajahnya bercahaya kehijauan. Ia berzikir di atas bebatuan basah, menatap matahari yang tenggelam di ufuk barat. Setiap hembusan angin menyebut asma Allah, dan setiap tetes air yang jatuh bertasbih bersama dirinya. Sementara itu di negeri yang lain, hidup seorang nabi besar, Nabi Musa alaihissalam, Rasul yang membawa Taurat kepada Bani Israel. Kaumnya mencintainya, memujinya, dan menyanjung ilmunya. Suatu hari seorang dari kaumnya bertanya, "Wahai Musa, siapakah manusia paling berilmu di muka bumi ini?" Musa menjawab dengan jujur menurut pengetahuannya, "Aku." Namun Allah menegur kekasihnya dengan penuh kasih sayang. Allah menurunkan wahyu, "Wahai Musa, ada seorang hambaku yang lebih berilmu darimu. Dialah hambaku yang berada di pertemuan dua laut." Nabi Musa terkejut. Ia bukan marah, tapi ia merendahkan diri dan berkata, "Ya Rabb, bagaimana aku bisa bertemu dengannya agar aku dapat belajar darinya?" Allah pun berfirman, "Bawalah seekor ikan di dalam wadah. Ketika ikan itu hilang darimu, di sanalah engkau akan menemui hambaku itu." Maka Musa bersiap. Ia membawa murid setianya, Yusha bin Nun. Dan bersama-sama mereka berjalan jauh menempuh panas padang pasir di tengah kelelahan. Musa dan Yusha beristirahat di batu besar. Mereka tertidur sejenak. Saat itulah ikan di dalam wadah tiba-tiba hidup kembali. Ikan itu melompat dan berenang menuju laut, meninggalkan jejak seperti terowongan di atas air. Namun Yusha lupa memberitahu gurunya. Mereka melanjutkan perjalanan hingga jauh, hingga Musa berkata, "Bawalah makanan kita, sungguh kita telah letih dengan perjalanan ini." Barulah Yusha teringat, "Wahai Musa, tahukah engkau, ketika kita beristirahat di batu besar itu, aku lupa menceritakan bahwa ikan itu telah hidup kembali dan melompat ke laut." Musa tersentak dan berkata, "Itulah tempat yang kita cari. Kembalilah kita ke sana." Mereka kembali ke tempat ikan itu menghilang, dan di sanalah di tepi laut yang tenang berdirilah seorang lelaki dengan pakaian hijau berkilau, seperti zamrud. Wajahnya bercahaya, namun tak dapat dilihat sepenuhnya. Tatapan matanya dalam penuh kedamaian. Musa pun mendekat dan berkata dengan penuh hormat, "Assalamualaikum wahai hamba Allah." Lelaki itu menoleh dan dengan senyum lembut menjawab, "Waalaikumsalam wahai Musa, Rasul Bani Israel." Musa terkejut, "Apakah engkau tahu siapa aku?" Khidir menjawab, "Aku tahu karena Rabbku yang memberitahuku." "Apa tujuanmu menemuiku wahai Musa?" Musa berkata, "Aku datang kepadamu agar aku bisa belajar ilmu yang telah diajarkan kepadamu oleh Allah." Khidir menatap Musa dalam-dalam lalu berkata dengan suara pelan, "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Bagaimana engkau bisa sabar terhadap sesuatu yang engkau belum memiliki pengetahuan tentangnya?" Musa menjawab tegas, "Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Dan dingin malam yang menusuk, hari demi hari berlalu. Mereka berjalan melewati lembah, gunung hingga tiba di tepi samudera luas. Khidir mengangguk, "Baiklah, jika engkau ingin mengikutiku, janganlah engkau bertanya tentang sesuatu sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu." Lalu dua hamba pilihan Allah itu berjalan berdampingan di tepi laut. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan menempuh jarak, tapi perjalanan menuju hakikat takdir dan kesabaran sejati. Langit mulai merah jingga, dan di hadapan mereka sebuah perahu nelayan menepi. Dari sinilah kisah besar itu akan dimulai. Wahai pendengar yang budiman, kisah ini baru dimulai. Setelah ini, Musa akan menyaksikan 3 peristiwa luar biasa yang mengguncang pikirannya, mengajarkan makna sabar, dan membuka rahasia agung tentang ilmu Allah yang tak terbatas. Dua lautan bertemu, satu asin, satu tawar. Di sanalah rahasia besar Allah menunggu. Suara ombak dan burung laut pagi yang damai. Pagi itu langit biru membentang luas di atas permukaan laut yang tenang. Musa dan Khidir berjalan menyusuri pantai. Langkah mereka mantap tapi penuh kehati-hatian. Dari kejauhan tampak beberapa nelayan sedang menambatkan perahu mereka.
Khidir menatap ke arah mereka, lalu berkata pelan, "Marilah kita menumpang kapal mereka." Musa mengangguk. Keduanya menaiki perahu yang sederhana penuh dengan tali dan jala basah. Para nelayan yang miskin itu menyambut mereka dengan ramah, tanpa meminta imbalan. Suasana tenang, hanya suara dayung memecah air. Angin laut bertiup lembut. Suara mulai perlahan menegangkan. Namun saat perahu mulai jauh dari pantai, Khidir berdiri perlahan. Wajahnya tetap tenang, matanya tertuju ke lantai perahu. Lalu dengan gerakan lembut, ia mengambil kapak kecil dan melubangi perahu itu di bagian bawahnya. Air mulai masuk perlahan. Para nelayan belum menyadari, tapi Musa terkejut. Ia tak bisa menahan diri. Musa berkata keras, "Apakah engkau melubangi perahu itu agar orang-orang tenggelam? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu yang mencelakakan." Khidir menatap Musa dengan tenang. Seakan sudah tahu ini akan terjadi. Dengan nada lembut tapi tegas ia berkata, "Khidir, bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku?" Musa tersadar, menunduk malu. Ia menyesali ucapannya. "Musa, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau bebankan kepadaku perkara yang sulit." Khidir hanya mengangguk. Mereka menimba air, membantu nelayan menutup lubang itu, dan akhirnya perahu kembali selamat ke pantai. Namun di hati Musa, pertanyaan besar tetap berputar. Mengapa seorang hamba Allah melakukan hal seperti itu? Mereka pun melanjutkan perjalanan ke sebuah perkampungan kecil di padang tandus. Anak-anak berlari bermain di bawah terik matahari. Tawa mereka riang, tak tahu bahwa takdir besar sedang turun di tengah mereka. Tiba-tiba, Khidir berhenti. Pandangan matanya tertuju pada seorang anak kecil. Wajahnya tampak ceria. Tapi di balik pandangan Khidir, terlihat kesedihan mendalam. Tanpa kata, Khidir mendekati anak itu, meletakkan tangannya di kepala sang bocah, dan seketika anak itu meninggal dunia. Musa tersentak, ia maju dengan wajah marah dan gemetar. "Apakah engkau membunuh jiwa yang tak berdosa? Padahal ia belum melakukan kesalahan apapun. Sungguh engkau telah melakukan perkara yang sangat mungkar." Khidir menatap Musa dalam diam, lalu berkata dengan suara yang berat dan dalam, "Khidir, bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku?" Musa terdiam. Dadanya bergetar, air matanya hampir jatuh. Ia sadar, ia telah melanggar janji untuk kedua kalinya. "Musa, jika aku bertanya kepadamu setelah ini, maka janganlah engkau izinkan aku menyertaimu lagi. Sungguh engkau telah memberi maaf yang cukup untukku." Khidir menatap Musa penuh kasih. "Baiklah, wahai Musa, ini adalah janji terakhir." Mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah negeri yang penduduknya kikir dan kasar. Mereka lapar kehausan, namun saat meminta makanan, tak satu pun yang mau memberi. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Batu-batunya retak, dan tampak sebentar lagi akan runtuh menimpa jalan. Khidir mendekat, mengusap dinding itu, lalu mulai menegakkannya kembali dengan tangannya sendiri. Peristiwa pertama, perahu yang dirusak. Dalam perjalanan, mereka menumpang di perahu milik orang miskin yang mencari nafkah di laut. Tiba-tiba Khidir melubangi sebagian kecil dari perahu itu. Musa terkejut, tapi ia menahan diri. Dialog dibuat lembut. "Musa, mengapa engkau melakukannya?" "Khidir, tidakkah aku telah berkata engkau takkan mampu bersabar bersamaku?" Musa diam, tapi hatinya penuh tanya. Peristiwa kedua, anak dan takdir. Di suatu jalan mereka bertemu dengan seorang anak muda. Khidir memandanginya lama, lalu berbalik arah dengan wajah penuh kesedihan. Tiba-tiba Musa kembali bertanya, karena ia tidak mengerti apa yang baru terjadi. "Musa, mengapa hal itu engkau lakukan, wahai Khidir?" Khidir lembut tapi tegas, "Bukankah telah kukatakan engkau takkan mampu bersabar bersamaku?" Musa kembali terdiam. Ia tidak tahu bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari takdir besar yang hanya Allah pahami. Peristiwa ketiga, dinding yang didirikan. Mereka tiba di sebuah desa. Penduduknya enggan menjamu tamu. Namun Khidir justru menegakkan dinding rumah yang hampir roboh. "Musa, jika engkau mau, engkau bisa meminta upah atas kerja kerasmu itu." Khidir tersenyum lembut. "Inilah saat perpisahan antara aku dan engkau, wahai Musa. Aku akan menjelaskan kepadamu makna dari perbuatan yang engkau tak sabar menanggungnya." Penjelasan Khidir. Perahu yang tampak rusak itu
sebenarnya diselamatkan dari tangan seorang raja zalim yang merampas kapal yang utuh. Anak muda yang tak sempat dewasa itu, Allah gantikan dengan yang lebih baik bagi kedua orang tuanya yang beriman, agar mereka tidak terjerumus dalam kesedihan. Dan dinding yang aku tegakkan itu di bawahnya tersimpan harta untuk dua anak yatim. Ayah mereka orang saleh, dan Allah ingin menjaga rezeki itu hingga mereka dewasa. Khidir, aku tidak melakukan semua itu atas kehendakku sendiri, melainkan atas perintah dan hikmah dari Allah yang Maha Mengetahui. Musa menunduk. Kini ia mengerti bahwa tidak semua yang tampak buruk adalah keburukan. Kadang takdir yang pahit adalah rahmat yang tersembunyi. Ilmu Allah seluas lautan, dan kesabaran adalah kunci memahami rahasia kehidupan.